Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Sifatu Najah, NIM 19070161444. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pergerakan perempuan dalam dunia kerja. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dong dengan feminisme. Nah, feminisme ini merupakan aliran pergerakan perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, setelah revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Prancis tahun 1792, berkembanglah pemikiran bahwa posisi wanita kurang beruntung daripada pria pada empiris sosialnya. Nah, pada saat itu wanita baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah tidak memiliki hak-hak mereka. Misalnya untuk mengenyam pendidikan, berpolitik, memiliki hak atas milik dan pekerjaan. Dengan alasan itulah kedudukan wanita tidaklah sama dengan pria di hadapan hukum. Nah, dari tahun ke tahun, dengan memperjuangkan kaum wanita di negara barat pada saat itu, menggunakan adanya revolusi Amerika tahun 1776, juga revolusi yang signifikan terhadap ketahanan pada global kerja. Nah, di Indonesia sendiri yang mempelopori lahirnya feminisme yaitu Raden Ajeng Kartini. Kalian tentu sudah tidak asing lagi ya dengan nama ini. Beliau ini muncul di tahun 1879 sampai 1904 atau pada abad ke-19. Nah, di akhir abad ke-19 ini, wanita-wanita belia terlibat pada usaha bersenjata dalam melawan penjajah, yang pada awalnya hanya sebatas membantu suami atau ayah mereka, kemudian perlahan-lahan sebagai pemimpin bagi pasukan rakyatnya. Nah, pada saat itu, konsep kesetaraan gender bahkan belum ada. Tetapi, menariknya, wanita-wanita yang kebanyakan adalah kaum bangsawan, justru mereka mau mempertaruhkan nyawa mereka dalam melawan penjajah. Nah, beberapa puluh tahun sebelum Budi Utomo hadir, Kartini sudah menuliskan surat-suratnya. Kartini memiliki semangat juang yang tinggi, impian yang juga tinggi untuk bisa belajar dengan bebas. Namun sayangnya, pada saat itu perempuan hanya boleh mengenyam pendidikan sampai usia 12,5 tahun. Nah, pada usia itu perempuan hanya boleh tinggal di balik tempat tinggalnya selama 4 tahun yang disebut masa pingitan. Sedangkan saudara laki-lakinya bisa melanjutkan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, Kartini hanya bisa membaca buku-buku dan surat kabar yang ada. Dengan bahasa Belanda yang sudah dikuasainya, Kartini menyalurkan gairah, energi, dan kekecewaannya melalui surat-surat yang ditulisnya. Nah, gagasan-gagasan primer pada tulisannya merupakan gagasan untuk mempertinggi pendidikan bagi kaum wanita, baik warga rakyat jelata atau golongan atas. Nah, kesetaraan gender adalah salah satu kunci fokus primer pemerintah dan tindakan untuk mempertinggi hak-hak wanita, serta merupakan aspek krusial pada planning kerja internasional dalam kerangka hak asasi manusia. Nah, pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mencangkup peraturan tentang pekerja perempuan. Namun, pada kenyataannya, penegakan hukum ketenagakerjaan belum maksimal. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,
pasal 1 ayat 2 isinya adalah ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, ini menggunakan kekuasaannya secara optimal dan tepat serta mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan perkembangan negara dan wilayah. Nah, definisi perempuan semakin meningkat. Salah satunya bagi pekerja di Indonesia, peran perempuan dalam mendirikan ekonomi negara juga semakin dipertimbangkan. Nah, saat ini bahkan jumlah pekerja di sebagian wilayah Indonesia lebih dominan pekerja perempuan dibandingkan pekerja pria. Dalam hal ini, pemerintah juga turut andil dalam membuat peraturan dan undang-undang yang dapat melindungi pekerja perempuan sehingga para pekerja perempuan mendapatkan hak-haknya secara adil serta merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Kaum perempuan di negara-negara di dunia saling memperjuangkan kesetaraan gender bagi kaum mereka supaya perempuan tidak lagi diperlakukan semena-mena dan perempuan memiliki porsi yang sama dalam masyarakat, khususnya dalam dunia kerja. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.